Baik, kita bahas latihan kita ya. Kita lihat yang nomor 1. Tanaman padi mengalami tahapan penyerbukan dan pembuahan dalam proses perkembangbiakannya. Ada tahapan penyerbukan dan pembuahan, maka tanaman padi ini pasti memiliki putik dan benang sari sebagai alat sel kelaminnya atau alat kelaminnya. Nah, jika melibatkan alat kelamin, maka perkembangbiakannya terjadi secara ageneratif. Baik, nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian bunga yang ditunjukkan nomor 3. Lihat nih, nomor 3. Apa ini anak-anak? Nomor 3 ini adalah mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ini merupakan bagian bunga yang paling indah. Fungsinya adalah untuk menarik perhatian serangga. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Untuk apa sih serangga itu datang ke bunga? Serangga akan membantu penyerbukan dari bunga tersebut. Selanjutnya nomor 3. Kembali gambar bunga ya. Perhatikan gambar bunga berikut. Kalau tadi yang ditanya adalah nomor 3. Sekarang yang ditanya adalah bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Apa itu alat kelamin jantan pada bunga? Alat kelamin jantan itu adalah benang sari. Yang mana benang sari? Benang sari itu ditunjukkan oleh angka 1. Loh, kenapa Ibu pilih angka 1? Ya, kenapa bukan angka 2? Angka 2 ini adalah putik karena di dasarnya, di bagian dasarnya itu menggembung. Menggembung karena berisi bakal buah. Disinilah terjadinya pembuahan ya. Maka benang sari itu ditunjuk oleh angka 1. Baik, selanjutnya nomor 4. Penyerbukan yang terjadi antara dua bunga yang berada dalam satu pohon. Dua bunga dalam satu pohon. Berarti itu adalah penyerbukan tetangga. Yang B ya. Selanjutnya nomor 5. Bawang merah dapat melakukan perkembangbiakan secara vegetatif alami, yaitu secara yang mana dia? Ya, umbi lapis ya. Bawang merah berkembangbiak dengan cara umbi lapis. Selanjutnya nomor 6. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara rizoma atau akar tinggal. Nah, ini sudah kamu praktekkan juga di rumah ya. Rizoma atau akar tinggal itu adalah bagian dari akar yang menjalar di permukaan tanah. Contoh tanamannya adalah, ya betul sekali, jahe. Selanjutnya nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Cara perkembangbiakan yang ditunjukkan oleh gambar tersebut. Nih, kamu lihat ada batang yang dipotong-potong, kemudian potongannya ini ditancapkan ke tanah. Setelah beberapa waktu dia akan tumbuh seperti ini. Ini adalah cara perkembangbiakan secara ya B-stek. Selanjutnya nomor 8. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif. Nah, tunas adventif ini adalah merupakan bagian dari cara perkembangbiakan dengan cara tunas. Bedanya, tunas adventif ini tidak tumbuh di bagian pangkal batang, melainkan dari bagian batang, misalnya di permukaan daun, kemudian di ketiak-ketiak daun. Nah, contoh tanamannya adalah ya D. cocor bebek. Selanjutnya nomor 9. Perkembangbiakan vegetatif buatan secara merunduk. Merunduk itu adalah membengkokkan bagian batang tanaman kemudian menimbunnya dengan tanah. Yang mana gambarnya sayang? Ini dia, yang A. Oke, selanjutnya yang nomor 10. Pak Solihin memiliki 2 batang rambutan. Tanaman rambutan yang satu dari jenis rambutan binjai yang memiliki rasa manis dan pohonnya tinggi. Tanaman rambutan yang kedua adalah jenis rambutan nona yang memiliki rasa asam dan pohonnya rendah. Pak Solihin ingin mendapatkan buah rambutan yang rasanya manis dan pohonnya rendah. Cara yang dapat dilakukan oleh Pak Solihin adalah, nah, ini menggabungkan 2 tanaman untuk mendapatkan sifat yang baik. Maka cara yang bisa kita lakukan adalah ada 2 cara. Yang pertama okulasi, yang kedua adalah enten. Nah, kita lihat yang manakah jawabannya? Ya, betul sekali, jawabannya adalah C. Menempelkan mata tunas rambutan binjai ke batang rambutan nona. Oke. Bagaimana dengan yang A? Mencangkok pohon rambutan binjai dan rambutan nona secara bersamaan.
ini tidak akan menggabungkan sifat-sifat baik dari tanaman tersebut, hanya menghasilkan sifat tanaman yang sama dengan induknya. Kita lanjut nomor 11 ya nak. Berikut ini merupakan keuntungan perkembangbiakan secara vegetatif buatan adalah. Nah, kenapa orang-orang suka mengembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan? Mencangkok, menyetek, dan merunduk. Yaitu karena sifat tanaman baru itu sama dengan induknya. Baik, nomor 12. Berikut ini yang merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Ayo, baru Ibu sebutkan. Yang mana anak-anak? Ya, cangkok, setek, dan runduk. Selanjutnya nomor 13. Aduh, lucu sekali gambarnya. Gambar apa tuh? Ya, ini adalah gambar kelinci. Hewan pada gambar tersebut berkembangbiak secara kelinci adalah salah satu contoh hewan mamalia. Pada umumnya hewan mamalia itu berkembangbiak dengan cara melahirkan atau beranak yang kita sebut dengan vivipar. Baik, selanjutnya nomor 14. Kelompok hewan berikut yang berkembangbiak secara ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Artinya calon hewan baru itu berkembang di dalam telur ketika masih berada dalam tubuh induknya. Apa saja contohnya? Contohnya itu tidak banyak, hanya hiu, kadal, dan ikan pari. Ada juga beberapa golongan ular yang ukuran tubuhnya besar juga mengalami perkembangbiakan secara ovovivipar. Selanjutnya, cacing pipih atau planaria berkembangbiak secara, ini dia cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif, yaitu menggunakan patahan tubuh induknya yang kita kenal dengan nama fragmentasi. Baik, lanjut nomor 16 ya. Perhatikan gambar berikut. Hewan pada gambar tersebut berkembangbiak secara, kamu tahu gambar apa ini nak? Ya, ini adalah gambar lumba-lumba. Lumba-lumba juga adalah merupakan golongan hewan mamalia, ya. Kenapa dia hewan mamalia? Karena dia memiliki kelenjar susu, kemudian dia juga bernapas menggunakan paru-paru, meskipun dia hidupnya di air. Berarti lumba-lumba berkembangbiak dengan cara, bivipar. Selanjutnya nomor 17. Hewan berikut yang berkembangbiak secara ovipar. Ovipar artinya bertelur ya. A itu dengan cara vivipar, itu kuda ya. C itu adalah paus. Paus juga berkembangbiak secara vivipar. Kemudian yang D ini kelinci. Kelinci berkembangbiak dengan cara vivipar. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 18. Anak-anak tahu gambar apa ini? Ini adalah gambar hewan hidra. Hidra adalah hewan air yang ukuran tubuhnya kecil dan berkembangbiak secara vegetatif. Cara perkembangbiakan hidra adalah secara tunas. Selain hidra, hewan lain yang berkembangbiak dengan cara tunas adalah bintang laut. Baik, sekarang nomor 19. Berikut ini kelompok hewan yang berkembangbiak secara vivipar. Vivipar artinya beranak atau melahirkan. Kita lihat yuk. Mulai dari yang A, paus, kuda laut, dan kambing. Paus vivipar, kambing vivipar, tapi kuda laut ovipar. Yang B, hiu, kadal, dan ikan pari. Ini berkembangbiak secara ovovivipar. Nah, yang C, katak, ikan, dan bebek. Ini semuanya berkembangbiak dengan cara ovipar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, kera, rusa, dan lumba-lumba. Nomor terakhir ya anak-anak, hewan yang berkembangbiak secara bertelur. Aduh, ini soal bonus deh kayaknya, pasti semuanya benar ya. Apa jawabannya? Ya, A, ovipar. Baik, kita kirim jawaban kita.